mengekspresikan nyanyian jiwa begitu. Jadi bagaimana kita bermusik, kita bernyanyi, kita bermain musik itu orang punya nyanyian dalam jiwa tuh dia terbangun dari dalam gitu. Sehingga memacu. Halo semuanya teman-teman yang sedang menyaksikan obrolan santai kali ini. Kali ini saya akan ngobrol santai bersama Balim Valley Roots. Waya Yaman, buat teman-teman musisi yang ada di seluruh Indonesia bahkan di tanah Papua, hormat. Hari ini saya akan cerita banyak mengenai Balim Valley Roots bersama Bung Samuel Pigai. Wow, Bung, apa kabar? Baik. Luar biasa. Sapa dulu buat semua. Siap. Halo, selamat sore buat semua. Wow. Kali ini teman-teman, kali ini cerita kita ini seputar musisi di Lembah Balim ya. Siap. Khususnya Provinsi Pegunungan. Nah, Kak Sam, bagaimana selama ini pandangan kakak tentang antusiasme musisi di Lembah Balim? Baik, terima kasih. Selamat bertemu kembali, berjumpa kembali. Kakak Sam, hormat. Jadi mungkin sedikit saja dari saya yang saya mau sampaikan itu. Yang pertama, perkembangan kita di Lembah Balim nih memang dari dulu kita nih dikenal kota musisi. Ya, betul. Karena dari beberapa tahun, puluhan tahun kemarin itu di sini kita sudah kenal juga, macam contoh ada Balim Selection. Betul. Itu The Legend. Dari Balim Selection ada muncul lagi Habema Band. Terus dari situ ada muncul lagi Lanim Buluk. Ya. Terus ada muncul lagi seperti Nayak Group. Ya, itu yang senior. Ya, ini senior-senior. Terus dari situ lagi muncul lagi. Ada beberapa grup seperti Guteur Restu Band, Ya. Angkasa Nara Band, terus ada lagi El Salju Abadi Band. Wow. Nah, terus muncul lagi perwakilan dari Pegunungan Bintang, Mirap Band. Yes. Itu senior-senior dulu. Terus dengan perkembangan kita sampai di tahun 2000-an, itu ada muncul lagi grup-grup band pemula. Di situ ada beberapa grup lagi yang muncul berturut-turut. Mulai muncul lagi ada Longgik. Ya. Di era 2000-an, 2005 itu muncullah Longgik. Terus ada CG Band, ada BBS Band, terus muncul lagi Buselek Band. Ya. Nah, itu yang ada. Terus muncul lagi kita sendiri Balim Valley Roots Band. Nah, Balim Valley Roots itu kapan munculnya? Kita Balim Valley Roots ini dibentuk sejak 2015. Wow, lama sekali. Ya, 2015 kita terbentuk. Nah, tetapi kita belum mulai dengan keluar. Kita masih di kalangan kita sendiri. Kita mulai berkarya, ciptakan lagu dan bermain musik di seputaran kita. Ya. Nah, terus kita mulai terbentuk lagi, mulai secara strukturnya itu kita mulai terbentuk di tahun 2016 masuk 2017. Itu kita sudah mulai secara terstruktur, kita sudah mulai terbentuk di situ. Dengan satu struktur kepengurusan dalam di bawah satu wadah komunitas. Ya. Nah, dalam Namanya apa? komunitas Balim Valley. Oke. Nah, dalam komunitas ini juga ada grup-grup band. Ya. Ada grup band, ada teman-teman yang peduli kemanusiaan begitu. Ya. Tetapi sedikit Balim Valley Roots ini muncul dari hasil peduli kemanusiaan. Wow. Kita karena aksi peduli kemanusiaan sehingga grup ini mulai terbentuk, mulai dari aksi-aksi jalanan. Kita mulai dari kasus kejadian di Duga. Oke. Kejadian karena peduli kemanusiaan di Kabupaten Duga sehingga kita mulai bikin aksi jalanan, musik jalanan, aksi penggalangan dana saat itu. Nah, dari situlah maka kita bentuk satu grup band Balim Valley Roots. Wow, berarti Sampai saat ini. Jadi grup ini terbentuk itu dari aksi kemanusiaan, peduli kemanusiaan. Dan itu memang tujuan kita. Kita grup ini hadir untuk peduli kemanusiaan. mengangkat isu-isu sosial, Ya, kemanusiaan Ya. lewat lirik ya. lewat lirik. Wow, luar biasa Kakak Sam. Dan Kakak Sam sendiri di Balim Valley Roots sebagai apa? Saya sebagai
pengurus sebagai ketua. Wow. Dan juga sebagai pendiri juga. Luar biasa. Dan di situ juga ada beberapa teman-teman saya juga yang kita sama-sama sebagai pendiri, begitu. Luar biasa. Jadi saya masih dikasih kepercayaan hingga saat ini sebagai ketua komunitas Balim Valley Roots Band. Oke. Kakak, kenapa Balim Valley Roots? Kenapa? Coba kakak bisa kasih jelaskan. Untuk nama nih, kenapa kita ambil Balim Valley Roots? Kita mengangkat kita yang ada di Lembah Balim. Karena kita home base atau kita hari ini berada di Lembah Balim. Dan ini memang saat kita bentuk, kita sudah prediksi beberapa tahun ke depan Lembah Balim ini akan jadi satu kota atau satu provinsi yang menjadi pusat sentral dari semua. Dan terjadi juga. Ya, dan betul terjadi. Terus kita angkat ini, kenapa kita ambil kata Balim ini, sebenarnya kita angkat dari Sungai Balim. Oke, betul. Yang mulai dari dia punya kepala air sampai turun ke dia ekor air di bawah. Jadi ini kan semua masuk Balim. Kalau kita bicara Balim kan luas. Setuju. Terus kita mulai angkat lagi lembahnya. Karena di Wamena ini berbentuk lembah. Jadi kita sengaja kasih nama itu Balim Valley Roots. Kalau roots kita ambil dari kebiasaan hidup kita, tradisional kita, akar rumput kita begitu. Wow. Yang sudah ada begitu. Memang kakak, itu satu spirit yang sangat luar biasa. Iya. Dia grup band lahir dari roots, Iya. akar bawah memang karena menceritakan isu sosial, Iya. apa yang terjadi di tanah Papua, lebih Betul. khususnya di pegunungan Papua, lebih khususnya lagi di Lembah Balim. Betul. Dan saya sebagai anak dari sini juga berterima kasih buat teman-teman Balim Valley Roots karena sudah memulai. Siap. Saya berharap ada satu benih-benih baru yang muncul dari Balim Valley Roots. Siap, siap. Itu. Dan Bung Sam, kan apa sih program ke depan yang diinginkan dari sebagai musisi di pegunungan? Atau harapan apa yang ingin dikembangkan untuk anak-anak muda? Siap. Ini mungkin harapan besar dari kita anak-anak seniman yang ada nih, mewakili seniman maupun mewakili senior maupun mewakili adik-adik, ini harapan kita tuh ada pembinaan lebih lanjut, lebih khusus mungkin Dewan Kesenian. Dewan Kesenian hari ini kita masih berada di Dewan Kesenian Tanah Papua, tetapi dengan terjadi pemekaran DOP ini pasti kita akan berdiri sendiri di sini. Betul. Nah, sehingga saya minta kepada Dewan Kesenian dan elemen-elemen yang menangani tentang kepemudaan bisa lebih serius mengangkat nilai-nilai seni yang ada nih. Lebih khusus kita punya adik-adik yang hari ini mereka punya talenta, skill bermain musik ini supaya mereka tidak putus. Betul. Terus ada pembinaan-pembinaan dari elemen-elemen yang berkaitan dengan kepemudaan. Sehingga seperti yang tadi saya awal bilang bahwa Wamena ini dikenal dengan kota musik. Ya. Dari dulu ada senior-senior yang tadi saya sudah sebutkan nama-nama mereka, sampai saat ini masih ada. Ke depan jangan hilang, harus ada pengganti-pengganti seniman-seniman kita. Lebih khusus yang ada di Lembah Balim nih. Nah itu yang mungkin harapan saya sebagai mewakili seniman maupun mewakili Balim Valley Roots. Yang saya bisa berpesan tuh, harapan saya itu. Luar biasa Kakak Sam. Dan kita kalau melihat hari ini ya, anak-anak muda ini kan sudah punya kemauan sangat berbeda. Hari ini dia bilang ada berbagai genre yang muncul ya. Iya. Kalau Balim Valley Roots kan genrenya ke reggae. Iya, Reggae betul. ya. Reggae soul, reggae Iya, betul. Dan Kakak Sam, saya pikir dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat kencang dan perubahan peminat musik juga semakin arah hari ini ke era digital. Iya. Dan sebagai kakak, pandangan ini bagaimana? Karena banyak anak-anak muda hari ini tidak mau main musik lepas. Iya, betul. Itu bagaimana sebagai penikmati musik sendiri? Ini yang mungkin dari saya, kita jangan terlalu yang instan. Ya. Karena itu akan mematikan kita punya talenta yang ada. Ya. Masa kita tahu main gitar, kita masih harus ke laptop. Ya. Ini di sini bukan saya menghalangi atau memprotes, tidak. Ya. Tetapi ini memang perkembangan zaman. Ya. Dan kita juga wajib ikuti perkembangan zaman begitu. Tetapi setidaknya kita jangan lupa tentang musik yang live. Contohnya live. Live perbandingan-perbandingan ini yang harus bisa kita manfaatkan. Kita live, kita butuh aplikasi atau kita butuh
gandeng dengan aplikasi yang ada. Contoh musik-musik yang sekarang musik instan. Tetapi di sini yang perlu kita ketahui, orang main live itu nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan musik yang sekarang lagi beredar, yang lagi di kalangan orang muda yang sekarang. Zaman now. Nah, dan ini yang saya pesan ke kita anak-anak muda juga, untuk jangan kita terlalu fokus di situ. Kita bisa usahakan ambil waktu untuk bagaimana kita bisa live. Karena live itu jauh lebih bagus. Nah, karena di live itu dia butuh kekompakan antara satu pemain musik dan musik lain. Seperti gitar dia harus satu dengan keyboard, begitu. Bass harus padu dengan drum. Ini kan contoh perpaduan musik yang ada situ. Terus di situ memberikan kita banyak inspirasi untuk bagaimana bisa mengaransemen musik, bisa menulis lirik yang bagus. Di sini kan memacu kita punya daya pikir, begitu. Jadi kalau musik yang instan itu kan sudah ada semua, beatnya sudah ada, terus dia punya VST-nya sudah ada, stylenya sudah ada, jadi itu istilahnya instan, jadi siap dipakai begitu. Tetapi ini kan tidak menambah kita punya wawasan, bagaimana ciptakan satu musik yang khas begitu. Nah, hal ini kan kita harus perlu ketahui. Kalau kita bikin musik etnik, berarti kita harus kembali ke live atau akustik. Nah, itu seperti begitu. Dan itu juga punya nilai jual yang sangat mahal. Iya, itu nilai jualnya sangat mahal. Karena dia punya daya tarik tersendiri. Iya, punya daya tarik tersendiri. Ekspresi di atas panggung itu akan nilai jualnya lebih tinggi itu ketika kita live. Betul. Dibandingkan dengan kita bermain sudah terprogram, itu nilai jualnya di panggung tuh itu sedikit. Kalau kita live nilai jualnya tuh tinggi begitu. Terus sesuai dengan moto kita di Balem Valley itu kan musik mengekspresikan nyanyian jiwa begitu. Jadi bagaimana kita bermusik, kita bernyanyi, kita bermain musik itu, orang punya nyanyian dalam jiwa tuh dia terbangun dari dalam begitu. Sehingga memacu kita. Hari ini contoh saja, kita sedang sakit, mobil yang lewat pasti kita marah, weh kok pelan-pelan kalau dia main gas. Tapi kalau kita dengar musik, biar sakit juga hiburan kita. Itu nilai seninya yang tumbuh dari dalam kita jiwa. Itu contohnya seperti begitu. Kakak